Masya Allah, dalam video kali ini Ustaz Khalid Basalamah menjelaskan kepada kita semua bagaimana kecantikan para bidadari surga. Mari kita saksikan video kali ini. Mudah-mudahan setelah kita menyaksikan video kali ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua agar kita lebih giat lagi untuk beramal soleh dan menjadikan kita hamba yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kebaikan buat kita semuanya. Barakallahu fiikum. Kita masuk teman-teman sekalian masalah bidadari. Dan bidadari di surga ini biasanya laki-laki yang paling semangat untuk mendengarkan, ya. Dan memang tentu saja para ulama mengatakan ada hikmah kenapa banyak bidadari dijadikan sebagai bahan motivasi untuk kaum laki-laki dan memang tidak bagi kaum perempuan. Kaum perempuan lebih banyak tertarik dengan masalah perhiasan secara rasional. Kalau misalnya kita memiliki punya anak laki-laki, kemudian kita ingin anak tersebut lulus cepat sekolah misalnya. Maka yang paling cepat jadi motivasi kalau kita mengatakan, nak kalau selesai kuliah ayah akan nikahkan kamu. Kalau dijanjikan menikah dengan wanita dia akan cepat selesai kuliahnya. Beda dengan kaum wanita, kalau wanita lagi sekolah kita katakan, nak kalau kamu lulus ayah akan nikahkan. Maka dia ketakutan. Karena bagi dia menikah bukan sebuah prestasi. Tapi bagi laki-laki prestasi. Maka Allah sebutkan masalah bidadari. Dan ini bukan aib untuk menjelaskan. Bahkan ayat-ayat yang akan kita baca nanti, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ada orang-orang nanti yang mungkin salah faham kalau dia mengikuti pemahaman para orientalis. Seakan-akan ada gambaran pornografi, na'udzubillah, dalam Al-Quran. Padahal sebenarnya sama sekali tidak. Tapi Allah SWT menyebutkan ini sebagai motivasi. Sebagian mujahidin, pada saat mereka lagi pergi berperang di zaman tabi'in, zaman tabi'in, mereka selalu kalau mau memotivasi satu sama yang lain, mereka menyebutkan tentang ciri bidadari surga. Dan memang bidadari-bidadari ini akan menyambut mereka di surga itu. Serta ada respon para bidadari sekarang, sementara kita di dunia. Maka sebagian di antara mereka berkata, kenapa membahas masalah bidadari? Maka kata para mujahidin, kami membahas karena Allah menjanjikan. Dan memang inilah yang memotivasi kami untuk bisa terbunuh di jalan Allah. Kita sebutkan misalnya, disebutkan dalam bahasa Arab hurun in. Hurun in disilakan dengan bidadari. Hur itu, kalau dalam bahasa Arab, hur dikatakan orang itu berhur atau orang itu hur, kalau bola matanya besar, putihnya putih pekat, hitamnya hitam pekat. Itu baru dinamakan dengan hur, istilah hur. Dan Al-Quran menyebutkan bidadari dengan hur in. Dan yang dimaksud dengan in adalah mata yang lebar. Hur adalah putih yang bersih, hitamnya hitam pekat, innya adalah mata yang lebar. Ini ciri pertama para bidadari di surga. Dan tentu kata para ulama semua yang disebutkan di surga, makanannya, pakaiannya, kemudian ciri-ciri penghuninya, itu menandakan kalaupun ada di dunia maka itu adalah yang terbaik. Misal buah-buahan surga, masalah pisang ada disebutkan, kemudian ada anggur, ada delima, ada kurma. Ini memang buah-buahan yang paling bermanfaat dalam kesehatan manusia di dunia. Begitu pula pada saat disebutkan tentang masalah ciri penghuni surga, mereka tinggi, mereka berkulit putih, mereka besar dan seterusnya. Ini sudah menjadi ciri khas manusia. Kalau ditemukan ada seseorang berbadan kekar misalnya, berkulit putih dan gagah, maka orang merasa orang ini baik untuk dilihat. Maka ciri penghuni surga begitu. Bagi teman-teman yang merasa dirinya jelek, nggak usah khawatir. Ya. Karena ini hanya di dunia saja, sebentar. Kalau ada orang yang berkulit hitam, gelap, dianggap mukanya jelek, ini cuma dunia, formalitas. Karena fisik kita ini hanya di dunia. Kita tidak akan bawa ke akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, semua penghuni surga, tidak terkecuali, laki-lakinya, tidak terkecuali, tinggi mereka seperti Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Jadi yang pendek gak usah khawatir ini. Hati mereka seperti Ayub. Ayub alaihissalam orang yang sangat sabar, pemaaf, semua penghuni surga begitu. Dan wajah mereka seperti Yusuf alaihissalam. Kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam disebutkan dalam hadis diberikan sepertiga kegagahan dunia. Bagaimana bisa para wanita di Mesir memotong tangan mereka waktu melihat wajah Yusuf alaihissalam sampai lupa kalau ini pisau dan ini tangannya. Terpotong karena gagahnya Yusuf alaihissalam. Saya yakin tidak ada orang seperti kita di sini, gitu kan? Tapi nanti hari kiamat Allah akan berikan wajah seperti Yusuf alaihissalam.
Kata sebagian ulama, bentuk-bentuk wajahnya supaya dikenal oleh orang-orang dunia tetap sama, tapi Allah mengubahnya menjadi tampan seperti Yusuf alaihissalam. Tingginya seperti Adam dan hatinya seperti Ayub alaihi wassalatu wassalam. Ini kelebihan yang luar biasa Allah berikan. Begitu pula dengan wanita. Pada saat ditemukan ada wanita yang berbola mata yang besar, dan ini disebutkan ciri para bidadari, ini adalah sebuah keindahan yang Allah berikan, ya, dikaruniakan kepadanya. Ibnu Qayyim berkata, In adalah wanita-wanita yang matanya mengumpulkan sifat-sifat keindahan dan kecantikan. Sementara hur, kalau kita lebih luaskan maknanya kata ulama adalah mata perempuan yang muda, yang molek, yang putih, yang cantik dan bagian hitamnya sangat indah. Dan Allah sebutkan itu dalam surah Dukhan ayat 54, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Begitulah penghuni surga kami nikahkan mereka dengan para bidadari yang bermata indah di surga. Juga dalam surah At-Tur ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Dalam Al-Waqiah 22 juga wa hurun 'ain. Terus Allah Subhanahu wa taala sebutkan masalah itu. Dan bidadari yang bermata indah. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW menyebutkan tentang penghuni surga, la yabulun, mereka tidak akan pernah buang air kecil lagi. Wala yatagawwatun, mereka tidak akan pernah buang air besar. Wala yatfilun, mereka tidak akan pernah meludah. Wala yamtakhitun, mereka tidak akan pernah beringus atau sakit. Amsyatuhumudz zahab, sisir-sisir mereka terbuat dari emas. Warashuhum misk, dan keringat mereka lebih wangi dari kasturi. Wa majamiruhumul uluwah, atau al-anjuj udut tib. Dan kayu tengkuh mereka atau di tengkuh perapian mereka untuk berwangi-wangian adalah jenis kayu wangi atau gaharu. Dan dikatakan wa azwajuhumul hurun 'ain, dan istri-istri mereka para bidadari yang memiliki mata-mata yang indah. Ala khalqi rajulin wahidin ala surati abihin Adam sittuna dhira'an fis sama'. Mereka akan diciptakan seperti poster tubuh satu orang yaitu Adam alaihissalam 60 siku ke langit. Di dalam hadis yang lain disebutkan tentang masalah bidadari dan penghuni surga akan masuk ke dalam surganya. Kemudian Allah mengutus kepadanya bidadari datang. Kata Nabi SAW, "Tsumma yadkhulu baitahu." Kemudian penghuni surga itu akan masuk ke istananya. Fatadkhulu alaihi zaujatahu